Itu kemudian saya satu-satunya yang terpilih masuk ke Universitas Diponegoro di Undip. Oh, Semarang ya? Semarang. Oke. Orang tua memproyeksikan anaknya seperti apa yang dia mau gitu. Itu kan menurut saya bahaya ya. Oke. Kalau dulu cari akses informasinya susah, sekarang banyak aksesnya. Gampang gitu kan. Milihnya yang susah. Jadi kalau kita punya passion, pengen mau belajar apa, sesulit apapun itu ya kita usahakan kan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, kapanpun Sobat Seon menonton ini ya. Tapi kalau Sobat Seon nonton ini dini hari, ngapain Anda belum tidur? Hey, tidur dong, hey. Aduh, masih di studio baru kita, Sobat. Saya nggak enak ngomongnya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillahin aja kan, siapa tahu ya. Siapa tahu nanti diijabah sama Allah dibikinin beneran Seon punya studio kayak gini ya. Amin. Tapi masih di luar studio. Wah, ini kan dalam rangka mengatasi kebosanan juga nih. Mungkin Sobat Seon juga yang nonton udah sekian episode. Wah, di situ-situ terus. Ini buat Sobat Seon, kita pindah nih. Abis ini kita di tengah jalan kayaknya. Biar nggak bosan, biar nggak monoton ya. Karena Sobat Seon ingat nggak beberapa episode lalu ada Pak Didik bilang kalau hidup terlalu lurus tuh monoton. Nah ini biar nggak monoton pindah kita ke sini nih ya Sobat Seon ya. Seperti biasa bareng saya Ian Kanlah, kita ada di Pose Podcast Seon. Ini kayaknya dari tepuk tangannya agak kurang ya. Sepertinya penonton bayarannya agak kurang nih di episode kali ini. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan Sobat Seon yang nonton ya. Nah, kalau di beberapa episode lalu kita ngobrol sama Pak Didik, ada beberapa hal yang harus saya cross check. Jadi ini saya hadirkan temennya nih teman Mara ya. Tapi temannya Pak Didik ini nggak main-main. Temannya berikutnya adalah Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara. Kita ketemu dengan Pak Tirta Nugraha Mursitama. Assalamualaikum Bapak. Baik. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Senang sekali diundang di sini nih. Waduh, saya harusnya Bapak gitu jauh kan. Bapak kan memang orang sini. Oh, gitu. Saya dan teman-teman yang jauh-jauh dari Bandung selamat ke sini. datang kalau gitu ya. Selamat datang. Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya harus cross check dulu. Apakah benar seorang Pak Tirta ini merupakan teman sekolah dari Pak Didik Arianto? Nanti ngaku-ngaku saya takutnya Pak Didik. Betul. Betul Jadi ya. saya memang satu sekolah ya, satu SMA di SMA 1 Solo sama Pak Didik. Dari kelas 2 sama kelas 3 seingat saya. Kelas 2 sama kelas 3. Kalau kemarin sih Pak Didiknya bilang dari kelas 1 sampai kelas 3. Oh, di diskon nanti sama dia. Kelas 1-nya. Tapi yang penting benar teman, ya nggak ngaku-ngaku gitu. Ya. Karena zaman sekarang banyak yang ngaku temen ini ternyata enggak. Tapi ini beneran teman ya. Nanti kita korek-korek sedikit lah gimana persahabatan dua kepompong ini. Aduh, senang tapi Pak Tirta, kesibukan di pandemi ini ngapain nih Pak? Ya tentu kan saya dosen ya, saya dosen. Jadi gimana tuh? Tetap mengajar masih online kan? Masih online ya? Masih online. Udah mau 2 tahun aja nih Pak. Iya bener nggak terasa ya kita 2 tahun online ya. 2 tahun gitu. Depan layar, terusnya pada pakai kacamata semuanya. Nah, Pak Tirta sendiri pernah nonton Pose nggak? Apa di episode berapa gitu? Pernah nonton nggak? Waduh, kayaknya Belum pernah. Apa itu Pose itu? Apa? Boleh cerita dikit mungkin? Pose itu adalah podcast Seon. Jadi kita ngobrolin tentang dunia pendidikan. Oh iya. Apapun itu tentang dunia pendidikan lah. Apalagi di dunia pendidikan sekarang kan katanya go digital kan. Ya, betul. Tapi nih Pak Tirta, sebelum kita ngobrolin ke dunia pendidikan, di Pose ini ada yang namanya PMS, pertanyaan masa sekolah. Jadi kan tadi kan labelnya Guru Besar Hubungan Internasional. Itu kalau nggak pinter sekolahnya nggak mungkin bisa jadi guru besar ya. Ini ya Sobat Seon ya. Jadi kita akan ngetes Pak. Masih inget nggak nih pelajaran zaman SD, zaman SMP, zaman SMA?
Aduh, kita pengen tahu nih seorang Tirta Nugraha ini masih inget nggak ya? Jadi Pak di PMS ini ada seperti cerdas cermat lah Pak ya. Waduh, cerdas cermat. Okay. Cuma 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, hari pendidikan jatuh pada tanggal 2 Mei. Wah, benar. Benar. Bukan hari Selasa, bukan? Bukan. Tapi kurang tahu juga ya 2 Mei itu ya hari apa ya. Pokoknya tanggalnya 2 Mei aja pokoknya ya. Okay. Nah, ini yang kedua nih. Siapa? Siap ya. Benua terluas di dunia. Wah. Ya. Benua ini nggak ada pilihan kayak kuis itu nggak ada. Phone a friend itu nggak ada. Nggak ada. Kita kasih waktu 5 detik aja. 5, 4, 3, 2, 1. Pastinya Rusia ya. Apa? Dan negara yang terbesar Rusia pastinya. Enggak, benua. Benua ya? Apa? Australia? Bukan. Benua terluas di dunia itu benua Asia, Bapak. Kita Asia. Semua. Oh gitu, waduh. Salah nih, geografi nggak lulus berarti ya. Ngulang. Tapi nggak apa-apa, karena kemarin temennya Pak Tirta juga keceletot di fotosintesis. Jadi tapi beliau berdalih bahwa kan saya bukan anak IPA, dia bilang gitu, anak IPS. Jadi nggak apa-apa kalau nggak kejawab fotosintesis. Wah, ini benar-benar malu nih. Tapi nggak apa-apa, namanya ilmu kan memang harus diasah. Nah, proses dalam ngasahnya itu kan kadang ada yang lupa, ada yang saya belain nih Pak nih, tenang nih. Nah, selain PMS Pak, saya juga pengen tahu nih. Background seorang Pak Tirta ini dulu SD-nya di mana Pak? Nah ini saya ini dari sampai kampung bisa saya ini. Dari kampung lah sama berarti kayak Pak Didik ya. Sama Pak Didik kemarin. Iya, emang orang kampung ini. Emang orang kampung kota ya. Sekarang tinggal di kampung lagi. Kampungnya di mana Pak? Ya. SD-nya SD di mana? Saya di SD Karanganyar. SD Karanganyar. Itu dari Solo 15 km. Oh lumayan ya. Ya lumayan lah gitu ya. Itu SD 3 ya namanya. SD Negeri 3 Karanganyar. SD Negeri. Masih ada itu SD-nya Pak? Masih ada. Pinggir Jalan Lawu kalau ke Karanganyar. Pinggir itu. Jalan? Jalan Lawu. Lawu ya namanya itu. Jadi ini nih teman-teman SD Negeri 3 Karanganyar nih ada alumninya nih. Alumni. Jangan ditanya tahun berapa, lihat aja visualnya ya tahun segitulah. 80 ya. Lah kalau belum pada lahir kali. SD Karanganyar, SMP SMP mana? SMP saya teruskan hanya 1 kilo dari SD 3 itu. Jadi SMP 1 Karanganyar saya. SMP 1 Karanganyar. Baru SMA-nya saya ke Solo. Nah, ini sama nih, kayak Pak Didi kemarin. Pak Didi kemarin SD Sragen, SMP Sragen, hijrah ke Solo. Alasannya katanya pengen tantangan. Nah, kalau Pak Tirta ini kenapa Pak dari Karanganyar move on ke Solo? Karanganyar kotanya kecil ya. Udah dari SD, SMP, karena ayah saya pindah kan, gitu kan. Ke situ ya udah teman-temannya itu aja gitu. Oke. Nah, terus 15 kilo sebenarnya nggak lama kalau zaman dulu ya. 15 menit nggak nyampe loh. Belum dulu. macet ya. Belum macet gitu ya. Nah, setengah jam lah gitu ya. Oke. Nah, mau naik bus, mau naik motor sendiri gitu. Ya gitu. Jadi karena alasannya pengen penyegaran lah Pak ya. Penyegaran, biar pengen ada banyak temen gitu. Oh, nah, gimana nih kalau memperluas persahabatan lah gitu. Nah, ketemunya Pak Didik itu ternyata. Aduh. Nah, itu SMA Solo, terus kuliahnya di mana Pak? Nah, kuliahnya ini ya. Panjang juga nih, sama nih kayak Pak Didik. Panjang ya. Saya harus mengubah posisi dulu nih. Ya. Nah, jadi memang saya itu kuliah kan waktu dulu ada namanya PMDK ya, penerimaan mahasiswa apa sih? Nah, jadi kalau sekarang tuh jalur apa namanya? Prestasi gitu ya. Oke. Ya, itu kemudian saya satu-satunya yang terpilih masuk ke Universitas Diponegoro di Undip. Oh, Semarang ya? Semarang. Oke. Saya milih Fakultas Hukum. Oke. Ya. Nah, karena diterima, kalau nggak diambil nanti yang kena penalti sekolahnya kan. Oh, saya ambil lah gitu ya. Padahal ini di hati ini pengennya belajar hubungan internasional. Waktu itu di Undip belum ada. Itu ya sudah saya masuk dulu setahun di Undip gitu kan. Sambil belajar terus. Sambil tahun depannya UMPTN lagi kan, tes lagi kan. Hanya untuk hubungan internasional. Masuk saya di HI Visip UI, alhamdulillah tahun depannya, tahun 93 gitu. Jadi setahun saya tinggal Semarang, bye-bye. Gitu. Pindah ke UI Pindah ke UI. Lumayan lah, jadi agak kota dikit. Mau ke kota. Ternyata Depok. Depok juga. Desa juga.
Yang katanya UI kesannya tuh di Jakarta, ternyata Jakarta sini banget lah ya. Tapi sekarang udah rame. Udah rame. Luar biasa. Udah macet juga. Udah macet. Indikasi desa menjadi kota adalah macet. Akhirnya HI UI. Alhamdulillah saya UI. Kenapa Pak pada saat itu ya oke lah itu kan kalau ngambil hukum Undip kan itu berkaitan dengan tanggung jawab sekolah ya, karena menghindarkan sekolah kena penalti gitu. Apa yang bikin dunia hubungan internasional menarik buat Pak Tirta? Nah ini penting juga nih buat teman-teman yang dengerin ini ya, bahwa passion itu penting. Waktu itu seingat saya nih di tahun-tahun terakhir saya sekolah SMA itu ada perang Teluk. Perang Teluk? Kalau nggak salah 1990-an. Waktu itu kayak mau kaji perang itu keren banget ya. Di TV cuma ada satu dulu, ya ada sih. Swasta ya? Swasta udah ada, tapi kebanyakan kita nonton kan TVRI. TVRI, gitu ya. Betul. Ada profesor dari FISIP UI, Prof. Yuwono Sudarsono, ahli hubungan internasional. Ganteng nih, keren, bicara perang Teluk, Kuwait, Amerika. Kayaknya belajar ini keren gitu. Nah itulah di kelas 3 saya, kayaknya nanti bisa masuk HI gitu ya. Tapi terpaksa dipendam dulu karena harus belok dulu ke hukum kan. Gitu. Tapi di hukum juga saya belajar mulai belajar tentang hukum internasional. Betul, dikit lah. Gitu. Nah dari situ passion saya di sana, ternyata di HI di FISIP UI juga diterima dan malah justru bisa berkembang di situ. Nah kayaknya ketemulah passionnya sama minatnya sama ya suasana pendidikannya, teman-temannya, dosen-dosennya. Yang penting ketemu Prof. Yuwono tadi. Akhirnya ketemu tuh sama saya Prof. masuk pas dulu jadi dekan. Wah gila, keren banget, ganteng banget gitu. Aduh, itu kayak ini apa istilahnya starstruck. Jadi kalau kita ngefans sama seseorang terus kita ada di circle dia tuh, wah gue jadi temennya nih ya. Bener, gitu, pas aja dekat. Padahal dia juga siapa lu gitu kan. Lu siapa ya gitu. Tapi kan bisa ngeliat, Mas Ian sekarang Kak Ian nih gitu kan, keren. Kayak gitulah kita. Jadi gara-gara perang tuh ya Sobat Seon ya. Jadi cobalah Sobat Seon beberapa waktu ini kalau ada perang coba dikaji tuh. Siapa tahu nanti. Nah tadi ada satu kata yang menjadi kunci pembahasan kita di episode kali ini. Passion. Ada banyak, kalau buat saya pribadi ya Pak ya. Ini menjadi polemik tiap tahun orang-orang di Indonesia. Dalam arti begini. Saya pengen masuk kuliah ini. Tapi ini ya mohon maaf, paksaan orang tua janganlah ini aja segala macam sampai akhirnya boleh nggak kalau saya bilang tidak sedikit orang-orang di Indonesia ini khususnya remaja yang usia mau kuliah tuh jadi salah jurusan tuh. Nah pada saat itu yang menjadi keyakinan dalam diri Pak Tirta bahwa saya mau bidang ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya memang tadi betul ya Kang Ian ya. Jadi pertama itu memang passion ya. Jadi kalau kita punya passion, pengen mau belajar apa, sesulit apapun, itu ya kita usahakan kan. Tadi makanya saya mampir dulu ke Semarang setahun. Tapi juga saya di Semarang juga sungguh-sungguh. Artinya kan tidak ada jaminan juga nanti bisa keterima di HI kan. Gitu intinya kan. Tapi tidak pernah membuang waktu lah gitu artinya. IP saya juga alhamdulillah bagus waktu itu gitu ya. Nah, satu passion. Terus kemudian kita lihat keinginan kita tuh mau jadi apa gitu kira-kira ya. Kalau mau jadi diplomat kah, kalau itu kan hubungan internasional kan begitu ya, kalau jadi Kementerian Luar Negeri gitu. Awalnya begitu, tapi setelah saya kuliah kok kayaknya saya nggak cocok gitu di hubungan jadi diplomat gitu ya. Dulu diminta juga setelah lulus diminta juga kamu daftar ke Kemlu aja, saya kok kayaknya nggak srek lah gitu ya. Nah terus tapi kayaknya dunia yang berkaitan dengan hubungan internasional itu sudah mendarah daging gitu, kayaknya gitu ya. Oh ternyata dari ngajar ini, meneliti, mengajar gitu. Nah, dari situ saya profesinya jadi dosen, tapi topik-topiknya topik hubungan internasional. Nah, itu menurut saya penting. Jadi kita selain passion juga kira-kira gambaran profesi kita ke depan tuh kita mau jadi apa gitu. Ya kalau bahasa sederhana mungkin cita-cita gitu ya. Nah, cita-citanya apa sih gitu. Nah, itu berarti Pak Tirta sudah menemukan mau jadi apa itu berarti sudah dari SMA tuh Pak ya? Gara-gara ngelihat siaran TVRI tadi? Ya, kalau SMA itu bidang ilmunya. Jadi mau belajar apanya. Nah, kan penting ya. Nah, terus sudah masuk ternyata cocok nih gitu ya. Kayak begini gitu. Kan suka orang salah milih kan. Saya mau masuk hubungan internasional. Dipikir belajar bahasa saja gitu. Enggak, bahasa kan cuma 1-2 lah ya. Mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Arab atau bahasa China. Bukan. Bahasa itu hanya toolsnya.
Tapi kita belajar politik, ekonomi, ya ada hukumnya juga gitu. Nah, wah seneng di situ gitu. Nah, ini pemahaman terhadap apa sih bidang ilmunya itu gitu. Nah, pas masuk di kuliahnya, baru kayaknya ikut dosen jadi asisten. Nah, di situ kayaknya mulai jadi ketemu asdos nih. tuh. Asdos. Ya. Jadi lebih mengerucut lagi tuh Pak ya ininya betul. ya. Itu udah di tahun-tahun terakhir lah gitu. Nah, itu Pak tadi kan sempat Pak Tirta bilang bahwa mungkin saja nih Pak sampai sekarang orang-orang tuh menganggap kayak sekarang nih, ini saya sekalian curhat nih. Adik saya HI juga nih kebetulan. Sudah lulus juga. Nah, mungkin saja proyeksi dia, kayak inilah misalnya orang belajar, saya kebetulan kuliahnya seni musik nih. Orang kan pasti akan, lah seni musik kok jadi penyiar radio, seni musik kok misalnya seni musik kok nggak di TV kayak gitu. Nah itu kan berarti betapa sempitnya pandangan orang-orang akan yang kita bidang ilmu yang kita pelajari. Gitu mungkin kalau dulu Pak mungkin nggak ngelihat kayak gitu misalnya, HI, berarti saya harus gitu dalam tanda kutip jadi diplomat, jadi duta besar, padahal seperti kata Pak Tirta tadi bilang, ternyata ada juga nih bidang pendidikannya gitu. Iya, betul. Jadi gini kalau saya lihat, memang bidang ilmu itu ada yang profesi utama gitu kira-kira ya. Kalau sekolah HI masa nggak mau jadi diplomat sih, aneh kamu gitu. Ya tapi memang kayak jenjang untuk jadi diplomat kan biasanya salah satu yang utama tuh hubungan internasional ya ilmunya. Walaupun juga ada hukum juga ada, sastra juga ada, ekonomi juga banyak lah intinya gitu kan. Nah itu orang yang berpikiran kayak linear gitulah kira-kira. Sekolah ini jadi ini gitu ya. Mungkin kalau hukum jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa, udah lebih jelas ya. Nah, tapi saya juga berpikir bahwa bidang studi atau kompetensi ilmu itu kan satu hal. Nah, kita sendiri kayak mungkin Mas Ian ini kan, mungkin seni musik tapi punya kemampuan untuk bicara, komunikasi, menarik, ngomong sama orang. Nah, itu yang menjadikan kita bisa punya masuk ke profesi yang lain gitu loh. Nah itu menurut saya jadi apa istilahnya itu? Jadi kayak membuat kita mungkin soft skill ya kira-kira gitu. Betul. Nah hard skillnya itu ilmunya gitu, soft skillnya itu tadi bisa ngomong baik, mungkin bisa komunikasi dengan bagus, meyakinkan orang, negosiasi. Nah itu membuka peluang kita untuk profesi yang lebih luas. Gitu. Dan soft skill ini justru malah mampu menajamkan main skill ini kan? Iya betul. Kadang-kadang kan ini juga pertanyaan nih kalau orang bilang kamu hard skillnya segitu, main skillnya gitu, tapi apa kamu pasti bekerja di bidang yang kamu pelajari? Gitu? Iya betul. Iya kan? Padahal bisa jadi orang meng-hire kita gitu ya, itu karena ada lihat, Kang Ian suaranya bagus, mungkin pertama kalinya gitu, udah dah kerja di tempat saya aja, terus ditanya berikutnya, kamu bisa apa? Kamu punya ilmu apa? Dulu sekolah apa? Hukum misalnya. Pas kita lagi butuh misalnya bagian lawyernya gitu di tempat kita gitu ya. Nah itu menjadi kita lebih bisa klop ya. Nah itu jadi menurut saya kita perlu mengembangkan juga selain hard skill kita, bidang ilmu yang kita, passion kita, tapi juga ada hal-hal lain tuh, soft skill kita, cara komunikasi kita, cara kemudian kita berpikir, memecahkan masalah, mindset kita. Saya kira itu yang lebih penting juga gitu. Jadi intinya mah memperluas memperluas ilmu kita gitu, bahwasanya bener kayak tadi, apakah hukum harus jadi pengacara? Iya, tapi belum tentu. Tidak selalu. Tidak selalu. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi semua yang ngambil hukum terus tidak jadi pengacara bukan berarti gagal apa ya? Bukan dong, nggak apa-apa. Sama, yang jadi ngambil HI terus nggak jadi diplomat gitu bukan berarti gagal gitu. Kang Ian kan musik ya, tahu dong Yofi ya, Yofi Widianto kan, hubungan internasional Unpar kan, betul, iya kan, gitu. Jadi pemusik hebat, nah itu juga nggak kalah, mempromosikan musik ke seluruh dunia, betul, jadi kepake nggak ilmu HI-nya dia kepake, mungkin dia pas main di Rusia gitu, main di mana gitu kan, betul. Aduh, nah dulu nih Pak, yang saya bilang tadi polemik tiap tahun, hampir jadi polemik tiap tahun anak Indonesia dulu. Pak Tirta sempat mengalami pertentangan nggak Pak? Apalagi, punten ya Pak ya, di zaman itu mungkin orang tua pada zaman itu teh asing gitu. Aduh, apalagi sih hubungan internasional? Udahlah kamu, kalau nggak hukum mungkin teknik kan dulu tuh. Iya. Jadi gitu ya. Insinyur, udah itu aja tuh 3. Pokoknya kalau nggak jadi dokter, insinyur, jadi apalah gitu. Nah, saya bersyukurnya orang tua saya itu memberikan kebebasan, gitu ya. Ini juga mungkin saya pikir hal yang penting juga ya. Karena masa depannya itu kan masa depan anak ya, masa depan kita gitu. Kalau kita punya putra putri, punya anak didik, kita fasilitasi, kita tanya gitu ya. Tidak harus menjadi fotokopi orang tua kan? Ya, itu soalnya fotokopi. Fotokopi orang tua tidak boleh ya. Artinya gini, orang tua memproyeksikan
anaknya seperti apa yang dia mau gitu. Itu kan menurut saya bahaya ya. Iya. Karena sampai kapan orang tua bisa katakanlah menjadi apa bayang-bayang gitu kan. Setelah itu mungkin anaknya harus keluar gitu dari bayang-bayang itu kan. Nah, ini menurut saya kita harus sadar gitu ya bahwa anak itu harus dikasih kesempatan menemukan ya jati diri lah istilahnya atau maunya apa lah gitu ya. Minatnya apa sehingga ke depan dia bisa happy. Itu penting sekali. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini, menurut Pak Tirta, harusnya anak lebih mudah atau malah makin susah nggak Pak mengkomunikasikan misalnya, apalagi ini kita membicarakan anak yang dari SMA mau ke kuliah ya, nentuin jurusan gitu. Dengan tren sosial media yang semakin berkembang sekarang, menurut Pak Tirta, makin susah atau justru makin mudah nggak? Ya, ini memang jawabannya nggak bisa susah atau mudah gitu ya. Tapi lebih pada begini. Yang pertama, kalau zaman dulu informasi itu sedikit. Ya kan, terbatas gitu ya. Alat untuk berkomunikasi juga terbatas kan. Jadi siapa yang menguasai informasi waktu itu juga jadi paling pintar gitu kan. Paling penting kelihatan. Misalnya buku ini, buku terbaru gitu ya. Dia punya uang bisa beli gitu. Yang lain mungkin cuma fotokopinya. Betul, atau nggak punya akses ke situ. Nah, kalau sekarang terbalik ya. Maksudnya gini, informasinya banyak banget ya, overloaded kan informasinya kan. Sehingga kita kesulitan untuk memilih informasi mana yang benar, mana yang enggak. Ditambah hoaxnya, macam-macam. Nah, itu ditambah lagi. Bumbunya udah banyak Pak. Nah, bumbunya banyak banget. Nah, teknologinya juga makin banyak. Nah, jadi kalau dikatakan mudah atau sulit, tantangannya beda. Kalau dulu cari akses informasinya susah, sekarang banyak aksesnya. Gampang gitu kan, milihnya yang susah, mana yang benar mana yang enggak. Saking banyaknya dan saking gampangnya tuh Sobat Seon ya. Benar. Berarti memang apa yang terlalu itu memang tidak baik kali Pak ya. Kalau zaman dulu karena terlalu sedikit, ya mungkin banyak yang salah jurusan. Kalau sekarang karena terlalu banyak yang bingung. Dulu terbatas sedikit, jadi tahunya tuh kalau kakak senior bilangnya gini gitu, kita percaya, ya kan? Atau dosen atau guru bilangnya gini kita percaya. Padahal kalau sekarang mungkin cek dulu, internet ya kan, tanya guru, tanya teman, akhirnya kita bisa mutusin gitu. Nah itu menurut saya sih pertimbangan lebih matang ya untuk memilih jurusan gitu. Wah gitu ya Sobat Seon ya. Nah Pak Tirta, ini juga kan pasti kan terkena imbas dari perkembangan teknologi ya. Nah yang Pak Tirta rasain nih, di ilmu Pak Tirta aja nih, hubungan internasional zaman dulu sama sekarang apa Pak bedanya Pak? Oh iya, bedanya ini tadi ya, karena kemajuan teknologi komunikasi lah gampangnya ya. Kalau dulu informasi dari satu, misalnya ya, ini dari Kementerian Luar Negeri menempatkan duta besarnya di luar mana ya, negeri mana gitu ya. Jauh informasinya mungkin bisa minggu atau hari ya, atau bahkan bulan baru nyampe gitu kan, misalnya kira-kira gitu. Kalau sekarang gitu ya, begitu kejadian atau bahkan mungkin belum dilaporkan, bosnya udah tahu, wah di sana lagi perang atau di sana lagi ada pertemuan apa gitu. Sehingga sangat sulit lagi katakanlah mengcover ya, mana yang fakta yang benar, mana yang kemudian dilaporkan yang berbeda gitu. Jadi ada transparansi ya kan, kecepatan informasi ya, teknologi yang digunakan, sehingga memang buat pengambil kebijakan makin rumit memutuskan sebenarnya mana yang benar, mana yang tidak gitu. Oh ya? Itu makin rumit ya. Di samping tadi, kalau saya melihat memang zaman sekarang itu informasi itu berlebihan lah gitu ya. Nah, artinya pengambil kebijakan juga perlu menyaring lagi gitu ya. Oh ini informasi yang benar, yang itu kurang pas, yang ini lagi salah dan segala macam. Nah, bedanya kecepatan informasi lah ya. Itu salah satunya, akses terhadap informasi. Dan berarti memang dari kitanya juga harus menjadi patokan. Pokoknya istilahnya kitanya juga harus pintar-pintar berarti Pak ya, memfilter informasi. Ya, memfilter informasi, betul. Pak Tirta bilang tadi, nggak semua informasi yang di situ tuh bener nih Sobat Seon. Kita kita harus effort juga lah. Coba ngecek ke sini, ngecek ke sana, segala macam ya. Makanya sumber yang terpercaya itu penting. Saya kira Seon ini kan salah satu hal yang platform yang terpercaya gitu ya, untuk pendidikan. Amin. Mantap. Nah, sebelum ngomongin Seon sebagai platform terpercaya untuk dunia pendidikan digital ya, saya pengen nanya, Pak, kalau dari sisi orang tua deh gitu, dari sisi orang tua yang mungkin masih ragu untuk mengiyakan keputusan anaknya mengambil jurusan tertentu gitu, ada tips nggak Pak? Misalnya, ya kan tidak bisa dipungkiri pasti orang tua pengen yang terbaik kan gitu, misalnya kayak sampai sekarang tuh saya masih menemukan nih Pak, kalau boleh agak cerita sedikit, masih menemukan nih saya Sobat Seon, misalnya ada anak yang ingin
seni musik atau seni tari gitu. Ya. Itu kan pasti aduh mau ngapain kayak gitu tuh. Aduh mau gimana nanti kamu itunya. Nah, itu ada tips nggak Pak buat orang tua nih? Baik. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi saya juga jalanin itu ke anak-anak saya. Itu mungkin jadi salah satu contoh lah. Bahwa anak itu hidup dalam dunianya sendiri ya. Artinya dunia sendiri itu masa depan dia sendiri. Kita sudah selesai gitu. Saat ini sekarang misalnya saya jadi guru besar, saya dosen gitu ya. Itu udah katakanlah puncaknya profesi dia sebagai akademisi di situ kan. Sudah sangat happy. Saya tidak bisa memproyeksikan kepada anak-anak saya, kamu nih bapakmu profesor, kamu harus jadi profesor. Kan nggak bisa juga gitu ya. Karena anak-anak itu punya passion sendiri. Nah, itu dulu ya. Karena harus dipahamkan kepada orang tua maupun anak bahwa passion kamu apa. Harus cari dulu passionnya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah proyeksi masa depan itu, profesi itu banyak banget gitu. Yang bahkan belum ada sekarang kan? Iya, betul. Kepikiran sekarang kan? Nggak pernah. Podcast dulu nggak ada zaman saya. Sekarang gitu. Kira-kira kayak begitu. Iya, ini kan gitu. Kayak podcast ini kan mungkin form lain, bentuk lain dari radio. Radio, dulu sekarang benar. ternyata udah ada istilah podcast. Benar. Nah, ini kemudian ya mungkin orang tua memberikan gambaran saja. Nah, ini 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kira-kira dunia itu udah semakin berubah seperti ini gitu. Nah, mungkin pilihlah yang kamu secara bijak gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya tuh mau profesinya apapun, ada faktor kalau sekarang ini teknologi itu harus dikuasai. Nggak bisa enggak. Itu. Harus menguasai teknologi ya. Betul. Quotes nih. Kayak kemarin tuh ya. Harus menguasai teknologi. Iya, betul. Teknologi apapun yang sesuai dengan bidangnya. Gitu Oke, itu misalnya komunikasi jelas ya. Kalau komunikasi mungkin cara berkomunikasi, mungkin juga memanfaatkan kita gawai kita atau komputer kita. Kalau teman-teman yang kuliah di computer science, information system udah jelas kan, coding gitu-gitu kan. Udah makanan sehari-hari. Tapi kalau orang komunikasi, orang HI harus bisa memanfaatkan itu. Misalnya membuat blog, membuat vlogging juga video, memberikan pesan digital, kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang mau kita sampaikan itu pesannya bisa sampai ke audiens yang begitu banyak macam-macam dengan lebih mudah ya. Kan kalau cuman dikasih siaran berita, orang mungkin nggak menarik, 5 menit udah pergi gitu. Bosen dengan cara ngomong begitu. Iya gitu. Ini contoh lah. Jadi itu menurut saya itu soft skill yang memang anak-anak sekarang harus kembangkan ya selain hard skillnya gitu. Penguasaan teknologi. Itu tuh ya, Sobat Sionnya penguasaan teknologi tuh ya. Ini saya memang kalau dipikir-pikir Pak ya, semuanya memang berkembang kayak misalnya kayak blog aja tadi atau vlog yang kayak gitu. Itu kan kalau di zaman saya atau mungkin di zaman itu tuh kayak nulis diary kan Pak. Betul. Iya kan? Hari ini saya ngapain? Kalau sekarang diganti, "Hai guys." Gitu. Saya hari ini main ke sini kayak gitu ya. Tapi tetap esensinya ya membagikan informasi gitu kan. Iya. Berarti memang menguasai teknologi dan mungkin memfilter juga kali Pak ya? Betul. Memfilter informasi, membagikan dan memberikan manfaat. Maka itu yang terakhir, memberikan manfaat yang penting. Kan kalau kita ngobrol-ngobrol begini ya kan, memberikan manfaat, kita bisa share kemana-mana kan. Nah, ada juga yang mungkin narsis kegiatan pribadi gitu ya. Ya kalau main musik kan keren, nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi boleh juga hal-hal apa sifatnya yang punya keunggulan gitu ya, kompetensinya bisa disampaikan. Kan orang coba, mungkin Kang Ian juga lihat gitaris Alif Bata itu ya. Iya, betul. Kan? Dia nggak banyak ngomong, dia main aja terus gitu ya. Iya, betul. Artinya kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terpendam di kita ya, potensi-potensi yang kita munculkan. Yang penting kita berani mencoba aja. Kita dorong anak-anak kita untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya, dan kita fasilitasi. Nah, gitu ada tepuk tangan. Mudah-mudahan quote dari Pak Tirta tadi bisa membuka cakrawala orang tua yang punten mungkin masih konservatif mungkin, tapi tidak bisa disalahkan juga kan karena orang tua pasti punya ketakutan tersendiri, kekhawatiran tersendiri. Berarti dari segi orang tua juga harus mengupdate tadi kata Pak Tirta teknologi, informasi tentu saja dengan batas-batasnya masing-masing gitu. Nah, kita balik ngomongin Seon nih Pak. Ini kan tadi kata Pak Tirta udah mau 2 tahun nih ngajar online terus berarti Pak ya? Online terus. Nah, Pak Tirta sendiri sudah tahu Seon dari kapan Pak? Kalau tahunya sebenarnya ini nih
Dari lahirnya udah tahu sebenarnya. Tinggal ada gorengan sama kopi nih. Itu sayangnya. Ya, jadi awal-awal sebenarnya ketika ide ini dimunculkan ya Pak Didi udah ngobrol-ngobrol lah sama saya. Ada diskusi gitu ya. Saya bilang wah ini bagus gitu ya. Karena memang saatnya orang menggunakan media seperti ini ya. Terus tinggal saya bilang ini mau fokus kemana nih? Kontennya mau kemana? Kan macam-macam ya. Ada yang memfokuskan ke SD, SMP, SMA atau ada yang ke kuliah juga atau ada kan yang umum ya kan? Nah itu gitu. Itu sudah mungkin ya sebelum awal-awal pandemi lah. Utamanya awal-awal pandemi kalau nggak salah itu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Terus habis itu kemudian dia forward aplikasi yang udah mungkin setengah jadi atau 3/4 jadi gitu ya. Saya bilang wah ini keren. Udah pastilah ini. Tinggal tunggu waktunya aja kapan akan booming gitu. Akhirnya berkembang lah ya. Berkembang luar biasa. Waduh. Terakhir dia bilang udah banyak dipakai di sekolah-sekolah gitu ya. Yang antri juga banyak. Mantap. Dan sekarang untuk informasi juga nih buat Sobat Seon ya juga Pak Tirta nggak henti-hentinya bahwa sekarang aplikasi Seon Indonesia sudah ada di mobile apps nih Pak Tirta. Wih, mantap sekali. Jadi nggak perlu pakai laptop, nggak perlu pakai PC. Jadi di handphone bisa langsung aja ke Play Store ya. Langsung download Seon Indonesia. Yang orange ada gambar burung hantunya. Udah gitu ya. Itu. Nah, orange burung hantu ya. Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak. Belum ada yang pertanyaan saya ini intermezzo sebelum ke agak serius. Saya belum menemukan jawaban yang memuaskan nih Pak. Kenapa kalau urusan akademis yang masalah-masalah sekolah gitu, kenapa burung hantu Pak? Kan katanya hewan paling pintar itu lumba-lumba. Kenapa nggak lumba-lumba? Waktu itu dulu zaman saya tuh ada suatu kuis gitu ya. Ada suatu kuis sama dia dapat hadiahnya burung hantu pakai toga. Nah ini juga burung hantu. Mungkin Guru Besar Hubungan Internasional mempelajari nggak hubungan burung hantu? Gitu. Internasional burung hantu. Ini ngetesnya yang susah gitu ya. Yang sederhana, tapi kalau nggak bisa jawab, malu saya. Iya, karena saya selama ini dapat jawaban, ya karena burung hantu itu, katanya ada yang jawab gini nih Pak. Burung hantu itu kan nokturnal tuh. Dia hidupnya di malam hari. Katanya itu tuh sama kayak SKS, sistem kebut semalam. Jadi gitu-gitu. Bukan. Mungkin dari Pak Tirta ada jawaban memuaskan nggak? Yang lebih ilmiah gitu. Nggak tahu juga ilmiah nggak pernah belajar. Ya, tapi yang penting menurut saya gini, kalau lihat itu sosoknya kan tenang ya. Emang malam gitu ya. Nah, terus kalau tenang dan nyeremin Pak sebenarnya. Nah, sebenarnya itu. Mungkin kalau orang berilmu gitu ya, itu dalam gitu ya. Nah, terus tenang, berwibawa, berkarakter gitu. Tapi kalau udah ngomong mungkin orang semua takut juga kan. Oh iya benar. Gitu ya. Jadi itu ada keseganan kali keseganan gitu ya. Mungkin itu ilmu itu kalau dimanfaatkan, diserap gitu kan. Orang mungkin sebenarnya kalau orang yang memang benar-benar berilmu mungkin ya. Artinya gini, bicara hanya di bidang yang memang dia kuasai. Wah, itu penting banget kan. Bener. Ahli hubungan internasional kalau ngomongin yang nyerempet ke arah hukum udah payah nih. Ini kamu ahli apa gitu kan? Makanya hati-hati sekali gitu ya. Saya mulai makin lama makin menguasai katakan hubungan internasional itu makin kecil yang kita kuasai. Nah, mungkin burung hantu juga gitu. Dia kalau nggak tahu dia kan nggak ngomong kan dia kan. Oh iya benar. Dia kan ngomong seperlunya dia. Ngomong seperlunya juga, tapi seperlunya pas itu ngomongnya yang tepat, yang benar. Wah gitu. Ini benar nih, jawaban paling benar nih. Wah ini udah. Bener. Nah, semoga nggak malu-maluin ya. Orang-orang saya nih harus tahu nih ya. Kalau ditanya nih ya. Jadi burung hantu itu melambangkan ketenangan orang yang berilmu. Waduh. Berterima. Tapi bener Pak, saya baru tadi ini bukan lip service Pak ya. Saya tuh langsung menegakkan ini kan tadi. Iya bener juga ya. Karena selama ini yang jawabnya ya karena burung hantu pinter. Ya Anda tahu dari mana burung hantu pintar ya. Gitu. Oh iya bener ya burung hantu itu kan tenang gitu, tapi ketika dia mengeluarkan suara gitu ya, itu kita jadi notice kan, kayak gitu ya, benar ya. Gitu. Jadi Anda kalau ditanya sama klien jawabannya itu tuh, kenapa burung hantu bisa pede? Karena burung hantu melambangkan ketenangan orang yang berilmu. Itu cocok gitu. Langsung closing. Jangan belum Pak. Belum. Apalagi? Maksudnya closing salesnya. Oh iya. Aduh, bener juga ya, guru besar bisa marketing juga nih. Bisa diperbantukan nih kayaknya. Apalagi ada, tapi kalau ini cuma cocok logi Pak. Kan bahasa Inggris burung hantu itu owl kan. Owl itu mungkin dari ilmu pengetahuan. Nggak, yuk langsung skip aja ke topik berikutnya ya.
Aduh, nah Pak, di sela-sela dunia digitalisasi sekolah gitu, ada lagi istilah hybrid learning, ya, atau hybrid school gitu, itulah pokoknya hybrid learning. Ini sebenarnya apa Pak hybrid learning? Apalagi nih? Ya sebenarnya pembelajaran yang menggunakan banyak channel ya, banyak channel dan mengkombinasikan antara online ya, daring ataupun onsite, luring gitu. Nah, ataupun daring sekalipun kan kita juga ada yang dikenal sinkronus yang langsung, misalnya seperti video conference kan langsung ya, dosen ketemu mahasiswa. Tapi ada juga yang asinkronus, itu misalnya dosen kasih tugas-tugas lewat learning management system kan, lewat LMS-nya atau lewat kalau ini Xeon Indonesia bisa pakai aplikasinya kan. Misalnya saya kuliah nih atau sekolah, saya tugasin kumpulin dosen mahasiswanya atau siswanya. Oke, kamu kerjakan ya, lihat di aplikasi ini yang bagian ini. Habis itu nanti kamu kumpulin ke saya, kita diskusikan di kelas. Nah, ini sebenarnya hybrid learning itu kira-kira sederhananya seperti itu ya. Jadi memanfaatkan banyak channel untuk pembelajaran. Banyak cara juga kali banyak ya? Cara, betul. Dan juga sumber pembelajarannya sebenarnya. Kalau dulu zaman kita kuliah gitu mungkin ya, itu sumber pembelajarannya atau sumber ilmunya cuma dosen. Iya, betul. Apa kata dosen, bapak dosen, ya itulah gitu. Itulah yang benar. Itu yang benar gitu ya. Nah, kalau ini sekarang kan enggak. Ya hybrid learning memunculkan memfasilitasi lah para pembelajar itu bisa dari dosennya ngomong akan dicek juga kan, lewat aplikasi, mungkin lewat internet juga, lewat buku-buku e-book atau lewat ya di video-video yang ada di YouTube misalnya. Nah, itu memperkaya gitu, sehingga akan ya kompetensinya akan lebih lengkap ya, rasanya seperti itu. Ya jadi berdasarkan referensi juga lebih luas, tapi ingat tetap harus memfilter ya, punya daya filternya. Betul. Nah Pak, sekarang nih pesan-pesan Pak Tirta nih, apalagi sebagai guru besar hubungan internasional gitu, pesan-pesan untuk siswa mungkin ya yang menuju mau masuk kuliah terus masih bingung jurusan apa, boleh mungkin sekali lagi diulang, terus juga pesan-pesan menghadapi dunia digital ini, karena istilahnya gini nih, Sobat Xeon, dari zaman Pak Tirta aja ke zaman saya itu udah teknologi udah berubah, caranya udah beda banget ya. Udah beda banget. Mungkin kalau zamannya Pak Tirta dari sebutan aja deh, mungkin sebutannya apa, si Penmaru dulu ya. Si Penmaru. Di saya SMPTN. Sekarang tuh udah apalah gitu, sebenarnya sama-sama juga ya. Tapi metodenya ternyata ada yang digital. Mungkin kalau dulu Bapak ngelihatnya dari koran ya? Iya, di koran, ujian tulis kan. Keterima gitu ya. Seneng banget gitu. Kalau sekarang anak sekarang mungkin kirim email, kamu lulus atau enggak kayak gitu ya. Betul. Nah, silakan Pak pesan-pesannya. Iya, saya sarankan buat para orang tua, berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk berkembang. Berikan anak-anak kita itu untuk bermimpi yang seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Mau dia belajar berbagai macam ilmu, yang penting bermanfaat dan tidak melawan hukum. Nah, itu yang penting kan. Nah, jadi dia silakan explore kreativitasnya ya. Belum tentu hal-hal yang dia pelajari itu juga akan menjadi penentu utama keberhasilan dia dalam hidup. Tetapi nanti dikombinasikan dengan soft skills ya, dengan hal-hal mungkin spiritual quotient juga gitu ya. Seimbang ya, itu menjadi penting. Dan kita tidak perlu lagi memproyeksikan lah mimpi-mimpi kita ya, sebagai orang tua memaksakan anak-anak kita untuk ngikutin kita. Nah, justru kalau anak kita bisa memilih ya masa depannya sendiri, ya, tentu kita akan senang, kita akan bahagia melihat anak kita sukses. Jadi kalau putra-putri kita memilih satu jurusan tertentu di kampus tertentu, ya kita tentu juga perlu memberikan informasi lah ya kepada anak-anak kita, karena mungkin anak kita juga terbatas. Berikan pilihan-pilihan, wawasan-wawasan, kampus-kampus mana yang bagus, reputasinya apa, akreditasinya apa, gitu ya. Manfaatkan teknologi, ya tawaran-tawaran teknologi yang bagus, ya banyak aplikasi yang tersedia, termasuk mungkin Xeon Indonesia ini. Ya. Nanti akan dicek bagaimana dari situ kan banyak informasi-informasi tentang studi ya kan, tentang sekolah juga. Nah, itu mungkin nanti yang bisa menjadikan alternatif informasi untuk mengambil keputusan kuliah apa atau jurusan apa yang diambil oleh putra-putri kita. Wah, betul ya. Jadi mudah-mudahan tadi dari Pak Tirta bisa mencerahkan, tidak hanya dari segi orang tua tapi juga dari segi siswanya atau anaknya juga jadi lebih punya cara gitu untuk mengutarakan
mama, papa, ayah, ibu, saya pengen masuk sini. Nah, berarti tugas orang tua ya memfasilitasi seluas-luasnya, memberikan referensi seluas-luasnya ya Pak ya. Oke. Nah tadi ngomongin juga soal Seon nih. Seon ini tadi kata Pak Tirta platform yang bagus sekali karena di Seon juga ini kan adalah one stop semuanya nih Sobat Seon. Jadi nggak usah lagi buka aplikasi Z, aplikasi G itu langsung aja download Seonnya. Sekali lagi Seonnya sudah ada di mobile apps ya. Mobile apps di Play Store. Jadi tinggal di search aja di Play Store Seon Indonesia warna oranye burung hantu. Ketenangan orang berilmu itu dia burung hantu. Ya, silakan di search karena Pak Tirta selain kalau misalnya udah unduh Seon dengan kemudahan-kemudahannya, Seon juga menyediakan Seon Point Pak Tirta. Nah, apa nih poinnya bisa dimanfaatkan untuk apa nih? Wah, bagus nih. Ini kalau saya diduetin sama Pak Tirta oke juga nih mancingnya nih ya. Gitu udah kayak Pak Didi kode ini kode. Ya, nah Seon Point itu Sobat Seon juga Pak Tirta. Jadi semakin sering kita menggunakan menggunakan Seon nih gitu. Nanti kan ada poinnya. Nah, poin-poinnya itu bisa ditukar sama hadiah, Pak. Hadiahnya ya gelas ini. Enggak, bukan. Hadiahnya dari mulai e-wallet ya. E-wallet tuh nominalnya boleh sebut nggak? Berapa? Macam-macam lah, pokoknya tidak mungkin 5.000 perak lah, pasti lebih dari itu. Lah ya. Beraneka ragam ya. Terus juga laptop, wah ini handphone, nah cocok sesuai dengan teknologi tadi kan. Cocok ya. Mau belajar ada handphonenya, ada laptopnya, asal dimanfaatkan di vibes yang baik ya. Itu. Terus juga ada mobil sama umroh. Umroh. Jadi sambil umroh bawa handphone, bawa laptop, pakai mobil Pak ke Mekahnya. Terus nge-vlog di sana ya. Nge-vlog, ya betul. Nge-vlog, hai guys, assalamualaikum. Gitu. Aku mau tawaf nih. Ya, sekali lagi di follow aja semua sosial medianya Seon ya. @seonindonesia, YouTube-nya itu, Twitter-nya itu, Instagram-nya itu, Facebook-nya itu. Seon Indonesia warna orange dan burung hantu ya. Aduh, nah Pak, kita cooling down dulu. Ini adalah pertanyaan yang selalu saya tanyakan bahwa untuk mencapai menjadi seorang guru besar itu kan pasti ada sosok-sosok yang berjasa ya selain orang tua pasti. Saya penasaran nih. Coba Pak Tirta kasih tahu saya 3 guru yang menurut Pak tanpa bermaksud mengesampingkan guru-guru yang lain gitu. 3 guru yang berkesan selama pendidikan Pak Tirta. Bebas dari guru SD, guru SMP, guru SMA, bebas. 3 guru nih. Waduh ya. Berat ya. Waduh, berat apa sedih? Kalau sedih saya iringin musik sedih nih Bang nih. Ya karena kita guru-guru kita ya dari kecil sekalipun tuh sangat berkontribusi lah ya sampai kita seperti sekarang ini gitu. Tapi tadi tanpa mengurangi ya rasa hormat kepada semua guru-guru gitu. Mungkin kalau yang pertama kalau di SD ya itu Ibu Kepala Sekolah kayaknya. Ibu Kepala Sekolah. Sunarmi saya masih ingat. Ibu Sunarmi SD Negeri 3 Karanganyar. Ibu Sunarmi. Mohon maaf sudah mungkin sudah ya. Oke, Ibu Sunarmi itu juga udah senior. Oke, Ibu Sunarmi yang pertama. Itu kepala sekolah tuh, Pak. Tapi ngajar juga beliau. Ya, ngajar juga. Mata pelajaran apa, Pak? Apa ya waktu itu ya? Oh, udah lupa sih. Tapi ada satu momen yang saya ingat gitu. Waktu itu manggil saya gini. Kamu ke ruangan saya gitu kan. Terus dilihat kan app Tanasnya. Nilai app Tanasnya. Oke. Bilang gitu. Waktu itu kelas 6 ya berarti. Kamu PMP kamu nomor 1 sekabupaten gitu. Ya, itu yang saya ingat gitu. Sekabupaten loh, Sobat Seon ya kan. PMP, PPKN Pak ya, Pendidikan gitu Moral Pancasila ya. Jadi PMP saya bagus banget kan. Berapa Pak dulu nilainya? Wah, itu 9,25 kalau nggak salah. Wah, tuh. Sekabupaten loh ini. Waduh ya. Ya. Oke. Yang kedua, Pak. Yang kedua SMP saya kalau SMP ada namanya Bapak Sutarno. Bapak Sutarno itu terakhir kalau nggak salah wakil kepala sekolah ya. SMP berapa Pak? SMP 1 Karanganyar. SMP 1 Karanganyar, Pak Sutarno. Ngajar apa Pak? Itu juga ngajarnya kayaknya
berkaitan dengan PMP gitu, PMP atau itulah PSBB atau PMP gitu ya. Kok PSBB, Pak? Beda ya? Beda. Kalau PSBB kita dikurung di sini ya. Bukan. Itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa dulu. Dulu ada juga PSBB, saya baru tahu. Iya. Wah. Ya, jadi yang saya ingat mungkin karena itu civic education lah kira-kira. Belajar bagaimana sebagai warga negara yang baik. Saya ingat kan gitu ya. Pak Sutarno itu. Pak Sutarno ya, SMP 1 Pak ya? SMP 1. Karanganyar. Yang ketiga nih Pak. Yang ketiga SMA nih. SMA banyak sebenarnya karena ingatan masih deket ya. Oh iya betul. Tapi mungkin yang lucu saja lah itu boleh. Pak Hartomo. Guru matematika. Matematika? Iya. Waduh. Jadi kenapa tuh Pak? Lucu kayak Charlie Chaplin gitu. Oh iya. Kumisnya ini gitu, tapi ininya mukanya itu gembil. Penuh. Mukanya itu bersinar gitu loh. Mukanya bersinar. Skincarean berarti Pak, glowing. Glowing. Sekarang glowing ya, glowing kalau sekarang skincare. Tapi lucu banget ya. Maksudnya belajar matematika kan susah buat sebagian orang ya, tapi dibikin senang. Jalan di depan papan tulis itu ya sambil gini-gini kayak persis kayak Charlie Chaplin itu. SMA 1 Solo Pak Hartomo ya. Legend itu juga legend ya itu guru matematika. Guru matematika. Tapi memang hampir semua guru matematika tuh kalau tidak bisa menyampaikan matematika dengan cara yang enak, akan menjadi guru yang killer, Pak ya. Betul. Gitu ya? Betul. Jadi itu Pak Hartomo mudah-mudahan senantiasa sehat, kalaupun sudah tidak ada senantiasa dilapangkan, ya. Betul. Waduh. Amin. Ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu sudah mendahului kita. Sudah mendahului kita. Semoga diterima semua amal baktinya. Amin. Pokoknya juga Sobat Seon jangan lupakan guru-gurunya ya. Betul. Guru SD, SMP, SMA, kamu bisa baca tuh ya karena guru. Iya benar banget. Gitulah ya sampai bisa kayak kamu sekarang nih ya Sobat Seon ya. Oke deh. Pak Tirta terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya. Saya juga jauh sekali nih perjalanan saya dari rumah. Iya jauh banget. Tapi terima kasih. Ditunggu Pak main ke studio Seon, main ke Bandung ya. Bandung ya. Oke, insyaallah ya. Sering ke Bandung. Nah, Pak, seperti biasa, kalau di pose ini ada yang namanya LKS. Tapi ini bukan lembar kerja siswa. Karena LKS itu lagu ketika sekolah. Waduh, lagu ketika sekolah. Susah lagi. Pak, ngomong-ngomong dulu sempet ngeband nggak sih Pak, zaman sekolah? Biasanya kan, atau ekskul apa nih dulu Pak Tirta tuh? Ya kebetulan kebanyakan di OSIS gitu kan. Kalau saya sebenarnya juga nggak terlalu bisa. Cuman SMP pernah bikin band. Kemudian SMA, karena kan di kota ya. Di kota? Apa gitu. Kampung kan nggak berani bikin band. Dulu pas di band megang apa Pak Tirta? Saya main keyboard dulu. Main keyboard? Pantesan kayak David Noah ya. Gitu. Aduh, nah jadi Pak LKS ini, saya selalu bilang gini, saya selalu percaya bahwa di era kita sekolah tuh pasti ada lagu-lagu yang melekat gitu ya. Lagu-lagu yang mungkin memorable gitu. Pokoknya, wah dulu pas saya disetrap nih pas lagu ini gitu misalnya, pas saya dihukum dan segala macam. Nah kita pengen merimains kembali masa-masa itu. Kita pengen nyanyiin lagu apa nih Pak dari era Pak Tirta sekolah ini? Nggak mungkin Justin Bieber kan Pak? Apa ya? Banyak sih ya. BTS nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya. Zaman itu tuh ada lagu yang ada Iwan Fals yang suka rame-rame sama penyanyi-penyanyi. Rafika Duri. Oke. Itu apa ya? No. Kemesraan. Kemesraan. Tapi udah jadi lagu klasik kayaknya ya. Iya. Tapi zaman-zaman itu lagi muncul-munculnya sih saya. Lagu-lagu buat ngedeketin gebetan kayaknya ya. Oh iya, mesra-mesra gitu. Mesra-mesraan ya. Nah, tapi ini ada yang unik nih Sobat Seon. Karena pas datang ke sini, Pak Tirta ini membawa ukulele. Dia menantang saya Sobat Seon. Coba kita hadirkan, akan menjadikan jari. Pak Tirta ada ukulelenya, saya ada gitarnya ya. 1, 2. Wah, ajaib tuh. Ajaib ukulelenya langsung. Ukulelenya coba lihat tuh Sobat Seon tuh. Peta Indonesia. Benar, hubungan internasional. Ada namanya juga nih. Wah, Tirta. Ini bikin custom Pak ya? Custom. Ini. Wah, mantap. Nanti kalau saya sebut nanti jadi ini. Gak apa-apa Pak, biar dia bikinin ukulele buat saya. Oh iya. Ini dari Pelem Ukulele di Jogja. Pelem Ukulele. Ya, pelemukulele.com. Apa itu IG-nya? Nanti dicantumin. PLEM
Pelem ukulele. Pelem. Pelem, mangga kan mangga. Oh, pelem. Buah mangga. Oke, pelem ukulele. Ya, Gitu ya. ini bagus banget nih. Sakoyojo iki. Wah. Sakoyojo, Bantul. Wah. Oke deh kalau begitu. Nah, tadi lagunya udah dipilih ya Sobat Sion ya. Kemesraan. Melambangkan kemesraan hubungan orang tua dan anak. Apalagi anak yang sudah mau meneruskan ke kuliah ya. Kemesraan juga hubungan guru dan murid agar bisa bersinergi. Jadi dunia pendidikan Indonesia makin maju tentunya dengan Seon, digitalisasi sekolah jadi lebih mudah. Mantap. Sekali lagi terima kasih Pak Tirta. Ditunggu kedatangannya di Bandung. Nanti kita sowan ke sana ya. Siap. Ya udah deh kalau begitu saya Ian Kana pamit. Jangan lupa sekali lagi follow semua sosial medianya Seon ya. Seon Indonesia, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, itu pokoknya updateannya udah di situ semua ya. Ini kita mau nyanyi dulu nih. Ya sebelumnya kita pamit dulu. Saya Ian Kanla bersama Pak Tirta Nugraha Mursitama pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kemesraan. Burung jamal terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Langsung saja Pak kemesraan ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.